Nah, kalau misalnya gajinya numpang lewat kayak Caca, gimana cara nabungnya? Mungkin kalau Caca sih harus naik gaji nih. Udah balik lagi. Ya, mungkin untuk sementara memang nggak bisa diapa-apain. Ya perlu cari penghasilan tambahan, ambil mungkin minta naik gaji. Jangan gitu dong. Lo ngasih ide mulu ini masalahnya. Kan misalnya. Iya. Ya pastiin pengeluarannya itu nggak lebih besar dari pemasukan lah. Ya. Soalnya ya baik lagi kebutuhan masing-masing itu berbeda ya. Kalau gue tuh ya, dulu tuh masih untung karena apa? Setelah gue cabut dari kerjaan gue tuh gue masih ada tabungan. Dan gue dulu kan sempat ada satu waktu, ya kayaknya gue pernah cerita juga ke nama lu orang, kayak gue tabungan, rate nabung gue tuh bisa 90-95% gaji kan dulu kan. Jadi lumayan kenceng lah gitu. Nah kalau misalnya gajinya numpang lewat kayak Caca, gimana cara nabungnya? Mungkin yang perlu Enggak, Caca. Jangan gitu dong. Makanya berhemat. Mungkin kalau Caca sih harus naik gaji nih. Udah balik lagi. Balik ke topik. Sebenarnya oke, kalau kondisinya lagi benar-benar kepepet ya. Kalau lagi-lagi kalau uang panasnya ternyata masih ada setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya mungkin gaya hidup yang kamu punya atau siapapun teman-teman yang punya teman-teman miliki itu sebenarnya bisa dilanjutin aja gitu. Tapi kalau ini asumsi lagi mepet gitu ya. Benar udah mepet misal 4 bulan nih, gawat nih nggak bisa nyampe 6 bulan. Benar-benar harus dilihatin lagi sih pengeluarannya apa. Lebih besar pasak daripada tiang nggak? Pas lagi saat itu pasti lebih besar pasak nih. Betul. Keluarnya ada apa aja? Bikin itu sampai 6 bulan. Nah, yang sering mungkin orang-orang suka lewati terkadang ya, misalnya kayak, misalnya temanku perantau Jakarta gitu, dia bilang, aduh mahal nih biaya kos gitu, ini harus dibayar, kalau enggak gimana dong, kan aku tinggal di Jakarta. Untuk beberapa teman-teman yang kalau lagi kondisi gitu, sekarang kan banyak interviewnya juga remote misalnya. Apakah mungkin bisa pulang dulu beberapa bulan, lumayan nih saving. Bener. Ya kan ini lagi mepet, lagi-lagi kondisinya kalau lagi mepet banget nih. Kita sebenarnya harus ngelihat lagi semua pengeluaran kita apa benar-benar. Benar nggak tempat tinggal kita yang kita pakai ini udah efektif apa enggak gitu. Terus bisa bahkan pengeluaran makan kita gimana segala. Sebenarnya banyak sih yang bisa dikurang-kurangin lagi sih kurasa kalau beneran dicatat, dilihat benar-benar ya. Cicilan motor. Perlu masih ada motor apa nge-grab dulu? Masa motornya nggak gue cicil kan hilang ntar. Ya tergantung, makanya hitung-hitungannya ini enggak. Tapi kalau misalnya ternyata lagi berat banget, nyicil mobil. Aduh sayang nih, misal mobilnya hilang. Tapi kalau emang benar udah kepepet banget. Daripada besok nggak makan gitu kan. Daripada besok nggak makan, mending nyicil mobil apa nggak makan. Betul. Kan? Tentu ada ini juga, ada instrumen lain juga ya, pinjaman misalnya. Ini mungkin Bapak ini yang bisa menjelaskan. Bapak cermati kita. Tapi ya kalau secara umum sih pastiin pengeluarannya itu benar-benar dijaga banget gitu, banget. Tapi ngomong ideal ya, kayak lu kira-kira kalau gaji 100% gitu, idealnya tuh nabung berapa sih? Kan kalau lu lihat di TikTok kan ada yang ngomong kayak 50%, 33% gitu. Itu idealnya berapa sih? Well, kalau ngomongin, gua kan orang angka nih. Kalau ngomongin Excel udah pasti ya kalau bisa 100% ditabung bos, nggak ada yang dikeluarin. Ya semua 100% semua diinvest. Aduh. Ya kan kalau ngomongin angka nih. karena lagi-lagi kalau ngomong angka kan, tapi realitanya kan kita manusia hidup, kita juga manusia bukan yang maksudnya tiap kita punya lifestyle beda-beda, gaya hidup beda-beda. Jadi nggak bisa dipukul rata sih menurutku gitu ya. Kalau tadi lu kan tadi Bapak 90-95%, gue mungkin juga sekitar 90-95% dari dulu. Tapi gede nih gajinya nih berarti. Enggak juga, dari awal juga gue tabung benar-benar tabung banget gitu modelnya. So poinnya adalah tiap orang beda-beda gitu. Gaya hidupnya beda, lu lahirnya di mana, maksudnya keluarga latar belakang keluarga lu juga nentuin gaya hidup lu dan lain sebagainya, nggak bisa disamain. Tapi kalau ngomongin teori, ya 100% harus ditabung. Tapi bisa nggak?
Nah, kalau lu udah bilang nggak bisa, berapa persen? Ya nggak tahu, tergantung. Yang penting jangan lebih besar pasak dibanding tiang. Jangan lebih besar pengeluaran dibanding penghasilannya nih gitu. Sama kalau habisnya kamu lihat sisa penghasilan, jangan sampai nyesek terus kayak, aduh kenapa gue beli Starbucks ya gitu. Ya itu masalah, berarti ada yang salah gitu. Cak, dengerin Cak. Tapi kalau ternyata itu pengeluaran yang lu perluin, kalau tanpa itu gaya hidup kamu malah jadi stres, malah jadi sakit, whatever, ya mau jangan. gimana coba. Nanti gitu malah kan. cost lebih gede lagi. Ya, kan gitu, itu kan masalah menjaga taraf hidup kan. Betul. Gitu. Oke. Nah kalau lu gimana, Win? Gua kurang lebih sih mirip sih ya. Udah tadi mirip-mirip aja lu. Ya, makanya cocok. Cocok ya. Makanya temenan kan. Kalau nggak temenan kita. Tapi ya memang mungkin nambahin aja ya Archie, karena masing-masing orang itu banyak kebutuhan berbeda-beda ya. Jadi ada yang memang kebetulan tuh bisa nabung banyak karena tidak ada biaya lain-lain. Karena ada beberapa teman aku yang aku tahu tuh perlu ngebantu misalkan adiknya sekolah. Jadi memang gak ada yang bisa ditabung karena memang perlu membantu keluarga gitu kan. Jadi nggak salah juga gitu kan. Atau ada kebutuhan bahwa orang tuanya sudah pensiun nih. Jadi saya perlu membantu orang tua kesehariannya gitu. Ya. Jadi mungkin patokannya agak susah kalau kita tanya enaknya berapa sih nabung gitu. Itu malah kayak bikin mental sama fisiknya itu jadi nggak sehat. Jadi mungkin ya balik ke kebutuhannya perlunya gimana. Kalau bisa dikurangin, tapi kalau memang ada kebutuhannya yang bikin tidak bisa nabung, mungkin perlu refleksi aja sih yang mana yang bisa aku kurangin gitu. Kalau nggak ada, ya mungkin untuk sementara memang nggak bisa diapa-apain. Ya perlu cari penghasilan tambahan, ambil mungkin minta naik gaji. Jangan gitu dong. Lo ngasih ide mulu ini masalahnya. Kan misalnya. Iya. Gitu. Tapi itu contoh yang bagus sih. Naik gaji itu bukan contoh yang bagus waktu itu. Bukan misal kayak tadi kan adiknya perlu disekolahin, misal dia harus nyekolahin adiknya misalnya. Kalau misalnya dibilang, oh iya karena kamu harus nabung 50% misalnya. Ya udah aku nggak sekolahin adik aku kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kan jawaban yang salah gitu. Betul. Jadi benar-benar semua tergantung. Yang penting jangan sampai gara-gara ya, semua pengeluaran yang lu punya ya lebih gede pengeluaran dibanding pemasukan. Dan kalau gitu manajemen keuangan kamu udah salah total gitu. Kalau udah gitu. Oke, jadi mana nih Cak? Cak, lu nabung berapa persen Cak? Kasih tahu, Cak. Pengeluaran 100%, nabung 0%. Gawat. Ya, jadi intinya sih pengeluaran itu jangan lebih tinggi dari penghasilan sih. Dari sana tuh mungkin ada beberapa tuh yang aku kenal teman-teman aku tuh berusaha maintain lifestyle yang bikin pengeluarannya tuh lebih gede tuh dari penghasilan. Nah itu yang salah sebenarnya. Skincare, Starbucks gitu ya? Ya, skincare, Starbucks, mungkin sushi, entertainment ya tadi ya. Ya, bagian-bagian yang kayak gitulah yang mungkin perlu dilihat lagi apakah bisa dikurangin. Karena kalau memang pengeluaran udah lebih besar dari penghasilan, itu nggak akan pernah tutup. Yang ada malah makin numpuk, makin banyak, sebelum akhirnya jadi kayak bencana lah gitu. Ujung-ujungnya pinjol. Ujung-ujungnya pinjol. Jadi ini mungkin ini next topic lumayan ini ya. Jadi gue tuh sebenarnya penasaran sih. Gue tuh pernah makan kan di PP sebelumnya kan. Nah, terus apa namanya? Oh jangan gitu dong. Ngomongnya makan murah. Terus gue tuh notice kayak mbak-mbak SCBD gitu kan yang jangan gitu. Ada mbak-mbak SCBD tuh yang kayaknya kayak pengeluaran dia tuh banyak banget gitu kan. Dia ke klub setiap malam, terus bajunya mewah gitu kan, tapi beli apa-apa tuh masih pakai paylater, pakai pinjol gitu kan. Nah, sebenarnya konsep minjem ini nih gimana gitu. Misalnya sampai kita ada di suatu waktu yang dimana pasak kita lebih besar dari tiang gitu ya. Pasak lebih besar dari tiang kan? Nah, itu apakah kita lebih baik minjem? Satu, lebih baik minjem apa enggak? Dan kedua, kalaupun kita mau minjemnya itu lebih baik ke kayak pinjol kah, paylater kah, ke bank kah? Gitu kan sekarang opsinya banyak ya.
Itu gimana menurut kalian? Menurut lu, Duit? Kalau pinjam itu dari mananya itu mau pinjol, mau pay later, mau bank, sebenarnya semua sama. Kan pinjam, namanya pinjam ya. Jadi mungkin dari siapa yang mau ngasih aja sih. Siapa yang mau ngasih ya? Cuman intinya sih sama-sama aja. Yang penting dibalikin kok temen. Bener. Cuman tuh intinya tuh yang sering dilihat tuh pinjaman itu sesuatu yang negatif. Sebenarnya pinjaman itu bukan sesuatu yang negatif sih. Itu tuh kalau disalahgunakan semua jadi negatif. Apapun itu ya. Maksudnya mungkin kalau makan obat kebanyakan jadi sakit, overdose, jadi aneh kan. Ya. Pinjaman itu sebenarnya membantu. Banyak yang sebenarnya lagi kekurangan dana, mau sekolah, minjem untuk sekolah, itu hal yang bagus sebenarnya. Contohnya kalau misalkan kita tahu tuh banyak abang-abang ojek tuh sekarang kan mainannya semuanya online ya. Dan buat mereka kerja itu mereka perlu ada HP, device lah. Buat beli HP itu nggak murah gitu. Jadi kalau dengan penghasilan yang terbatas tapi mereka butuh itu untuk produktif, pinjam gitu. Jadi habis pinjam mereka bisa produktif, mereka bisa bayar kembali, taraf hidup mereka jadi lebih baik sebenarnya. Jadi tujuan penggunaan pinjaman ini penting banget sih. Jadi jangan dipakai untuk hal-hal yang mungkin bahasanya konsumtif mungkin. Dan konsumtifnya di titik di mana bahkan tidak sanggup bayar, membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan lagi. Kalau udah di tahap itu tuh sebenarnya penyalahgunaan pinjaman sebenarnya. Penyalahgunaan pinjaman. Betul. Karena lu minjem, intensi lu buat apa? Buat balikin dong. Ya, buat dipakai, buat dinikmati. Buat kan, dipakai, gitu, tapi buat dikembalikan karena Anda meminjam. Itu bukan barang Anda, harus dikembaliin gitu kan. Kalau nggak ada rencana jelas untuk Anda membayar, itu meminjam atau apa? Itu pertanyaannya kan. Banyak orang suka pinjam aja dulu nggak mikirin, tapi kalau ditelusuri kalau nggak tahu gimana cara bayarnya, itu bukan minjem, Bos. Jadi ya benar juga sih, kan? benar juga sih. Jadi kalau memang udah dari awal memang kan kapan itu pernah ada viral di sosial media yang kayak apa? Ya udah pinjem aja terus nggak usah dibalikin gitu kan. Ya itu minjem apa? Nah, bukan, itu gitu berarti kan? sebaiknya tidak seperti itu ya. Sebaiknya memang kita kalau meminjam ya dibalikin gitu kan. Mau itu institusi besar, mau itu kawan, mau itu saudara, yang namanya konsepnya kan minjem, ya buat dibalikin gitu. Kalau udah beda konsepnya ya bukan minjem namanya. Kalau bukan ngambil rampok namanya. Ya, saya nggak ngomong itu ya, memang sengaja tidak ngomong begitu. Jadi tapi contoh yang bagus karena waktu itu gue kan pas lagi pada suatu malam lagi pulang di kantor gitu, terus pengen ke Sinlin lah makan ayam gue duduk tuh di Sinlin tuh sendirian, Devian Bos gitu. Terus di sebelah gue tiba-tiba ada Mbak SCBD 2 orang gitu ngobrol. Terus dia bilang, wah lu keren banget sih tiap hari nge-club mulu. Adalah pokoknya nama-nama klub, restoran yang bagus-bagus. Gue dengarnya kerja udah Dan gila keren banget nih orang tiap hari ngomongnya tiap malam keliling ke restoran-restoran yang bagus-bagus. Terus nge-club malamnya. So, iya nih udah keren nih, gue kayak bingung. Wah keren amat mbak sebelah gue. Terus akhirnya iya nih cuma gue bingung nih gimana bayarnya. Temannya bilang bayar apa nih, gue minjem. Gue gak bisa bayar, udah mati gue. Lah gila lu. Kalau lu minjem buat dugem rasanya ada yang salah ya. Lu kalau misal lu minjem buat emang aduh butuh nih. Benar-benar butuh buat hidup. Apa ya. Itu sesuatu yang gue masih kayak maklumi. Tapi kalau udah minjemnya buat dugem. Emang perlu ya. Pasti jawabannya perlu. Tapi emang benar-benar perlu buat hidup. Beda antara perlu dan benar-benar perlu tuh beda ya. Iya dan kalau nggak bisa bayar makin aneh lagi kan konsep betul. Rencananya gimana itu minjem gimana gitu. Nah, itu yang berbahaya sih. Kalau produktif kan kayak abang Gojek tadi kan bener bisa menghasilkan uang lebih. Ya itu masuk akal gitu. Tapi kalau buat konsumtif agak bingung ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa kasus yang mungkin tengah-tengah kali ya Win ya. Yang kayak yang kita terkadang susah juga bilang ini ya misalnya ada yang sakit misalnya terus harus pinjam itu kan itu konsumtif tapi kan tapi perlu gitu ya ada yang juga meminjam untuk kayak menghadiahi diri sendiri sih, jadi kayak dia pengen sesuatu gitu terus dia pengen beli akhirnya dia pinjam dulu baru beli. Agak susah buat aku bilang kayak tadi agak susah dibilang salah juga karena mungkin terkait dengan mental kali ya. Cuman balik lagi kalau konsepnya sih
kalau minjem, kayak tadi Archie bilang, ada intensi buat membayar. Kedua itu pastiin pinjamannya itu nggak lebih besar, nggak bikin pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. Karena jadi ujung-ujungnya itu akan jadi masalah buat diri sendiri. Tapi gue pernah dengar-dengar juga, ini intermezzo sedikit sih, cuma gue pernah dengar-dengar juga kalau kayak pinjol atau paylater gitu bunganya besar banget kan di compare ke bank. Jadi apakah memang kita lebih baik untuk minjem ke bank atau paylater sama pinjol ini oke untuk kita minjem dari mereka juga? Jadi memang sebenarnya mungkin ini sedikit kalau di berbagai belahan dunia itu biasanya bunga itu disesuaikan dengan resiko dari orangnya. Jadi kalau memang resikonya lumayan oke, biasanya bunganya akan menyesuaikan. Tapi kalau di Indonesia itu kebetulan bunga kan banyak diatur sama pemerintahan ya. Betul. Makasih pemerintah. Tapi sehingga tuh kalau misalnya ke bank, nggak semua orang bisa akses ke bank. Karena bank tidak ada resikonya sendiri lah. Mereka tidak berani nanggung. Jadi apakah artinya kita ngambil dari pinjol? Mungkin balik lagi ke diri sendiri ya gitu. Itu gimana? Apakah kita bisa membuat diri kita resikonya kecil sehingga mendapatkan bunga yang lebih baik gitu. Oke. Nah, terus tadi ngomongin soal kayak berarti pinjolnya kan tadi kita udah bahas ngomongin soal konsumtif versus produktif ya. Dan kalau bisa itu kita pakai untuk produktif, ya kan? Jadi ini lebih ke lebih ke kalau misalnya kayak gua mau beli motor buat ojol atau gua mau buka usaha gitu kan. Cuma buka usaha itu kan juga perlu modal yang nggak kecil ya, dan ya cukup riskan juga gitu kan. Itu apakah sebaiknya minjem atau ngumpulin dana duluan? Gimana sih? Yang menarik sih, benar-benar tergantung orangnya. Tapi ada mungkin kalau kayak gue nggak suka banget minjem. Gue nggak pernah minjem. Jadi gue mungkin lebih milih ngumpulin uang dulu, lalu gue iniin deh daripada gue minjem deh nanti masalah sama orang nggak enak whatever segala macam. Ada yang mungkin emang perlu saat itu juga, mungkin ada alasan yang bagus kayak kalau nggak dilakuin sekarang nih bisnis kelewat. Ya kalau gitu gimana nih, uang gue belum kekumpul segala macam, ya pinjem lah gitu kan. Jadi yang ini udah agak tergantung ya, kasus per kasus gitu. Lalu menurut lu gimana, Bro? Sama sih, jadi kan sebenarnya kalau minjem itu kita bisa mempercepat waktu ya, tapi dengan biaya tertentu. Jadi kalau minjem itu soalnya kan ada bunganya, dan lain-lain. Makanya itu sebenarnya kalau pinjam untuk produktif itu lebih bagus, karena apapun yang kita dapat itu bisa untuk bayar lah bunga yang dihasilkan dari pinjaman itu. Kalau mau menunggu ya bisa aja, cuman kayak kata Archie mungkin nanti kesempatannya kelewat. Jadi mungkin itu saya serahkan kembali ke masing-masing individu, apakah lebih pengen cepat dengan biaya tertentu atau lebih sabar menunggu tapi biayanya lebih kecil. Itu nggak ada salah benar kalau udah itu. Nggak ada salah benar ya. Dan ada duitnya apa kagak kan gitu kan ya. Jadi misalnya kalau emang harus saat itu ya udah, tapi makanya perencanaan penting. Dapetin berapa, nanti kalau udah lewat bisnisnya jalan berapa dapatnya, nanti bayarnya gimana. Itu udah lebih ribet lagi tuh. Harus mikirin nanti bunganya kebayar nggak, layak nggak sih sebenarnya aku minjam. Jadi pertimbangannya sebenarnya lumayan panjang, apalagi kalau bisnis ya, karena angkanya kan akan lebih besar. Ini makin lama makin ngobrol makin serem minjem ini kayaknya. Tapi memang pinjaman itu nggak jelek sebenarnya. Pinjaman itu salah sebuah peralatan finansial kan. Tinggal ya penggunaannya aja gimana. Ya mungkin contoh-contohnya aja gitu. Kalau misalkan kita selama ini tidak boleh meminjam, mungkin yang bisa beli rumah itu sangat sedikit. Ya. Padahal rumah itu lumayan penting, esensial untuk masing-masing orang kan. Betul. Gitu. 50 tahun kerja baru punya rumah. Padahal bisa jadi lu minjem dulu di tahun ini belum punya rumah sampai bayar sampai nanti. Betul. Ya kalau 50 tahun baru punya rumah juga nggak bisa nikmatin. Jadi sebenarnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah, maksudnya nggak negatif pinjaman tuh. Cuma sekarang stigmanya jadi negatif karena banyak orang yang minjem tanpa mungkin memikirkan bagaimana bayar baliknya. Jadi dipakai buat
dapetin duit nih gitu kan. Sama yang kedua ya banyak juga yang mungkin cara menagihnya juga agak ekstrim ya. Oh iya. Jadi ada dua sisi lah selalu di semua cerita kan. Jadi ya sekarang jadi kelihatan negatif, tapi tanpa pinjaman sebenarnya ini nggak ngomongin pinjaman online doang ya, tapi tanpa pinjaman sebenarnya kalau kita ngomongin ekonomi itu ekonomi nggak jalan bos. Bener juga sih. Kalau nggak ada pinjaman nggak jalan bos. Bener juga sih. Tapi kita pembahasan makroekonomi berarti di hari berikutnya itu panjang lagi nih. Anyway bos. jadi kalau gue boleh recap ya buat anak-anak yang ada di sini juga nih. Lo kalau mau pinjam ya kan minjemnya itu sebaiknya untuk yang produktif ya kan. Jangan minjem yang konsumtif kecuali kalau benar-benar perlu. Konsumtif benar-benar perlu, urgent ya bolehlah minjem. Jangan sesuai kebutuhan masing-masing. Iya. Tapi kalau bisa yang produktif aja gitu ya. Balik lagi pastiin. Caca, buat makan all you can eat, minjem gua sama Hamdi. Waduh, Ca, kok bisa begitu, Ca? Lu bakal bayar kan utangnya kan? Bayar. Mudah-mudahan dibayar ya. Bos bayar bos. Jadi gua lagi yang bayarin kalau ikan itu lu. Oke. Ya, minta bos lu traktir lah, kan duitnya banyak. Minta Daniel lah yang traktir. Aduh. Jangan gitu dong guys. Tertekan nih gue. Nanti gak ada episode 3 kalau begini caranya. Oke, nah, jadi di sini apa namanya? Selain minjem atau utang gitu ya, atau minta gua traktir gitu, itu ada opsi lain nggak untuk memenuhi kebutuhan hidup ini? Kalau gua sih mungkin lebih balik ke dasarnya ya, dasar fundamentalnya kan balik pemasukan, aset lu berapa, pengeluaran. Masukan lagi berat, ya udah lihat aset berapa, uang yang ada di bank gitu ya, sama pengeluarannya berapa. Lihat benar-benar pengeluarannya, benar-benar liatin sampai detail gitu ya. Apa yang bisa dikurang-kurangin tanpa tentu merusak kesehatan lah, tanpa merusak sesuatu yang mendasar lah. Kalau lu kurangin benar-benar nggak makan protein sama sekali ya kan, nggak kira-kira sakit malah badan kamu gitu kan. Benar-benar kurang-kurangin sampai yang perlu, yang benar-benar esensial dulu gitu ya. Sebenarnya ya cara mendasarnya gitu-gitu doang sebenarnya, nggak terlalu banyak yang lain gitu. Gitu sih. Kalau aku sih gitu. Kalau lu gimana, Win? Ya kurang lebih mirip sih. Baik lagi kan sama sih. Ya pastiin pengeluarannya itu nggak lebih besar dari pemasukan lah. Ya. Dari sana lifestyle mungkin kadang-kadang bisa diributin lah. Apakah kita bisa atur atau enggak? Yang penting tuh secara mental, secara fisik nggak sampai ancur-ancuran jadi biaya tambahan gitu. Soalnya ya baik lagi kebutuhan masing-masing itu berbeda ya. Betul. Jadi kalau dipaksain kadang-kadang banyak yang nggak bisa ikutan. Udah lebih baru kita ngomong investasi, asuransi lah, gimana cara pakai pinjaman buat bisnis segala macam. Itu topiknya itu udah banyak lagi tuh, dalam lagi. Cuma yang penting dasarnya dulu nih, hidup aman, bisa sampai ya kalau tadi yang ngomongin layoff ya balik lagi kalau benar amit-amit kena layoff ya sampai ke dapetin penghasilan selanjutnya aman dulu gitu. Berarti nanti gue bisa ngundang lu orang lagi buat episode-episode berikutnya ya berarti ya? Iya, nanti mungkin kalau udah diundang lagi Caca udah naik gaji kan. Amin. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin nih kan soal pinjaman, kita udah ngomongin soal dana darurat gitu kan. Terus, nah kalau misalnya nih gue di layoff nih, udah nggak ada duit ekstra, gue ada cicilan gitu kan. Oke nggak sih buat gue untuk minjem untuk bayar cicilan gue? Nah balik lagi mungkin ke intensinya ya. Kalau memang minjem buat bayar kembali, sebenarnya ini membantu karena cicilannya 3 bulan kita bisa tarik di 12 bulan. Kalau bahasa kerennya itu manage cash flow sih. Jadi uang kita itu bisa dipergunakan untuk yang lain dan menarik kemampuan kita untuk membayar dengan lebih baik. Tapi dengan mengambil pinjaman untuk membayar cicilan itu artinya bunganya jauh lebih tinggi. Jadi perlu dipikirkan baik-baik aja sih. Karena kalau misalkan bunganya terlalu tinggi untuk dibayarkan itu kan jadi intentionnya bukan untuk
dibayarkan kembali. Gitu. I see. Jadi kalau gua boleh merangkumkan semua pembicaraan kita tadi, itu kalau gua ada duit ekstra, gua mesti mikirin gua takut apa enggak. Kalau ada takut sesuatu, gua asuransi. Kalau nggak ada takutnya, dan baru bisa investasi. Tapi kalau nggak ada duit, dan gue harus mikirin gimana caranya gue buat potong cost gue, ya kan? Potong pengeluaran gue. Kalau misalnya apa yang bisa gue potong, gue hemat supaya gue bisa hidup 3-6 bulan. Nah, terus kalau misalnya gue sebaiknya meminjam hanya untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif kecuali kalau urgent. Dan kalaupun misalnya mau minjem untuk bayar pinjol, itu sebaiknya dilakukan kalau gua memang perlu banget untuk menjaga ya perputaran keuangan gua, perputaran uang personal gua gitu. Banyak juga ya komponennya ya. Ribet,